Jangan sepelekan mental health. Berdoa, keep calm, dan temukan solusinya di K Psikologi. Program kerjasama K Radio dan Biro Psikologi Mandaya Psikologika. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Mike, psikolog dari Mandaya Psikologika. Hari ini kita akan membahas tentang work-family conflict. Nah, mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah mendengar kata-kata ini, work-family conflict. Ini artinya ada konflik antara peran dari pekerjaan dan peran kita sebagai anggota keluarga di rumah, sebagai ibu, atau peran ganda lainnya. Nah, kita akan bahas nih, work family conflict banyak kita kenal itu terjadi pada perempuan yang bekerja sekaligus mengambil peran sebagai ibu, sebagai istri di rumah. Padahal work family conflict ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Hanya saja memang lebih banyak kasusnya pada perempuan. Mengapa begitu? Nah, kalau di sini peran perempuan, emansipasi perempuan semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Perempuan-perempuan ini sudah mulai muncul gitu pada berbagai dunia industri, pendidikan, kemudian bahkan sampai pada bidang politik. Namun, di sisi lainnya, peran sebagai ibu atau pengurus rumah ini juga tidak bisa dipisahkan dari seorang perempuan. Apa sih work family conflict itu? Nah, work family conflict nih munculnya dari adanya teori dari peran ganda gitu ya. Nah, bagaimana seseorang itu melakukan peran lebih dari satu dalam kehidupan mereka. Salah satu tokoh nih ya mengatakan bahwa work family conflict ini menurut Greenhouse sama Beutel tahun 1985 merupakan bentuk konflik antar peran di mana tekanan peran dari domain pekerjaan dan domain keluarga ini bertentangan pada derajat tertentu sehingga keterlibatan pada satu peran menyulitkan partisipasi seseorang pada peran lainnya. Jadi, konflik ini akan hadir dalam dua arah. Misalnya saja, pekerjaan ini akan mengganggu peran di keluarga, di mana tuntutan pekerjaan ini membuat individu kesulitan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam keluarga. Dan yang berikutnya adalah bagaimana keluarga ini atau peran di keluarga mengganggu peran pekerjaan. Artinya, tuntutan keluarga membatasi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan. Ini ada dua hal yang mungkin tiap orang mengalami hal yang berbeda. Apa sih faktornya gitu ya? Kenapa muncul konflik-konflik ini? Ada dua hal sebenarnya, yaitu dari peran pekerjaan itu sendiri. Adanya pekerjaan-pekerjaan dengan jam tertentu, jenis pekerjaan atau tanggung jawab yang mungkin itu after hours gitu. Jadi tidak bekerja pada jam-jam orang pada umumnya. Seperti misalnya perawat, dokter, atau orang-orang yang bekerja di sosial media atau media sosial gitu ya, seperti wartawan dan sebagainya. Kemudian jenis pekerjaan yang cukup menekan. Jadi ada target-target yang cukup besar yang harus dipenuhi dari masing-masing individu. Kemudian faktor lainnya nih dari faktor keluarga nih. Apa aja sih faktor dari keluarga? Yang pertama adalah orang-orang yang cenderung mengalami work family conflict ini adalah orang yang memiliki keluarga dengan anak. Kemudian mereka juga punya tanggung jawab misalnya mengasuh sendiri, pengasuhan anak utamanya anak-anak dengan usia yang masih muda, dan atau juga merawat keluarga atau orang tua yang sedang sakit misalnya gitu ya. Kemudian terkait pengasuhan anak juga, misalnya tidak ada orang yang membantu pengasuhan di anak atau menjaga anak di rumah gitu. Ada juga social support to family gini. Bagaimana sih peran dalam keluarga, hubungan suami istri itu bagaimana? Bagaimana sih komunikasinya? Bagaimana sih cara mengatur kebiasaan-kebiasaan di rumah? Kemudian hal lainnya adalah adanya persepsi gitu ya, baik dari perempuan atau laki-laki terkait peran mereka atau kedudukan mereka pada pekerjaan atau kedudukan mereka di dalam keluarga. Nah, mungkin kita bisa mengenal kalau zaman dulu tuh yang mengerjakan pekerjaan di rumah itu adalah perempuan nih. Tugasnya perempuan saja gitu misalnya. Nah, ada juga perempuan-perempuan yang mungkin punya persepsi hal tersebut yang cukup kuat dalam dirinya. Faktor lainnya yang menjadi perhatian adalah
dari kepribadian masing-masing individu. Seperti misalnya mudah merasa cemas, merasa semuanya harus beres, baik pekerjaan maupun tugas-tugas rumah. Ini nih yang menyebabkan munculnya adanya work family conflict. Jangan kemana-mana, K-Psikologi akan kembali setelah yang berikut ini. K-Psikologi. Work family conflict ini sebenarnya ada 3 bentuk ya munculnya gitu. Ada yang munculnya secara bersamaan, ada yang mungkin munculnya salah satunya. Yang pertama adalah time based conflict. Artinya konflik yang terjadi karena waktu yang digunakan untuk memenuhi satu peran mengakibatkan sulitnya pemenuhan tanggung jawab dari peran lainnya. Jadi mudahnya itu adalah susah nih ngatur waktu, kayaknya udah gak cukup nih, aku mau kerja tapi kerjaan di rumah belum beres, atau sebaliknya gitu. Jadi kayaknya waktunya udah mepet banget nih gitu. Kemudian yang kedua adalah strain based conflict. Nah, ini adalah konflik yang berasal dari ketegangan yang diproduksi oleh peran ketika ketegangan dari satu peran mengganggu pemenuhan tanggung jawab pada peran lainnya. Salah satu pemicunya adalah stres kerja. Nah, mungkin ada tekanan nih ya, pekerjaan, pemenuhan target, mungkin ada situasi-situasi yang kurang nyaman, perubahan baru di dalam pekerjaan gitu. Ini juga akan memunculkan namanya strain based conflict. Yang ketiga adalah behavior based conflict. Nah, kalau ini merupakan konflik yang muncul ketika perilaku yang ditampilkan dalam satu peran tidak sesuai dengan ekspektasi perilaku pada peran lainnya. Misalnya saja, ketika di pekerjaan, dia berperan sebagai seorang pemimpin yang harus tegas gitu ya, tidak banyak ngomong gitu misalnya. Nah, sedangkan di rumah dia harus dituntut memiliki peran yang mungkin lebih lemah lembut, yang harus banyak mendengarkan dan sebagainya. Atau sebaliknya, ketika di rumah mungkin dia harus berperilaku yang cukup tegas pada anak-anak, ini misalnya seorang ayah gitu. Sedangkan ketika di pekerjaan mungkin dia harus lebih banyak mengikuti perintah atasan nih, atau pekerjaan-pekerjaan yang memberikan banyak layanan pada customer. Nah, hal-hal inilah yang ada pada work family conflict. Nah, ketika mungkin ini muncul dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu. Karena kalau mau kita telaah gitu ya, sebenarnya kan kita butuh yang namanya tuh keseimbangan gitu kehidupan kita. Karena bisa jadi baik pekerjaan atau kehidupan di rumah itu adalah salah satu bentuk aktualisasi diri kita. Bekerja tidak hanya sekedar mencari uang atau menghasilkan sesuatu benda gitu, tapi rasa kepuasan gitu ya, rasa kebanggaan ketika kita mengambil peran dalam masyarakat, bangga ketika bisa melakukan sesuatu. Kemudian peran di rumah juga rasanya bangga ketika bisa mengasuh anak-anak sendiri, membuat makanan dan sebagainya, melayani suami, itu adalah juga kebahagiaan gitu. Nah, sedangkan situasi-situasi tertentu kadangkala mungkin tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan atau kita rencanakan, sehingga muncullah konflik-konflik tersebut. Dampaknya sebenarnya cukup signifikan ya, secara pribadi akan muncul nih ketidakpuasan dalam kehidupan, atau juga muncul stres, muncul yang paling parah mungkin akan muncul depresi gitu. Kalau dalam pekerjaan sendiri adalah performa kerjanya yang menjadi kurang optimal, jadi males-malesan, jadi nggak optimal ketika dikasih target atau tugas-tugas baru. Jangan kemana-mana, K-Psikologi akan kembali setelah yang berikut ini. K-Psikologi. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita sudah atau kita mengalami situasi tersebut? Yang pertama adalah kita perlu memahami kepribadian kita. Sebenarnya kita nih orang yang seperti apa sih? Kita tuh mudah cemas nggak sih? Atau kita tuh hidup yang penuh dengan target nggak sih gitu. Nah, pahami diri kita gitu ya, kepribadian kita tuh yang seperti apa. Kemudian pahami juga sudut pandang peran kita. Kalau misalnya kita perempuan nih ya, sebagai wanita yang bekerja,
apa sih tujuan kita bekerja, kenapa kita ingin bekerja gitu, kenapa kita ingin melakukan dua hal sekaligus nih. Nah, itu juga harus dipahami karena bekerja seperti yang saya sampaikan tadi mungkin aktualisasi diri, dan juga di kehidupan saat ini tuh bekerja juga salah satunya membantu perekonomian keluarga. Kemudian yang terakhir, kita harus menemukan nih coping stress yang tepat. Coping stress ada dua, yaitu kita berfokus pada problemnya, problem fokus coping, sama emosional fokus coping. Kalau problem, misalnya ini terkait pengasuhan anak atau terkait waktu yang dibutuhkan nih, berarti ini harus dikomunikasikan nih, siapa yang menjaga anak nih ya, sebagainya dan sebagainya. Jadi fokusnya pada problemnya. Atau misalnya nih ya, ibu-ibu agak riweh kalau misalnya pekerjaan rumahnya belum selesai. Nah, mungkin ada alternatif, wah kita butuh bantuan misalnya nyucinya ngelondri aja nih gitu. Kemudian yang kedua adalah emosional fokus coping. Jadi terkait emosi kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu diselesaikan dulu. Sebenarnya saya marah nih terhadap apa? Apa karena pekerjaannya nggak beres? Atau karena saya merasa kayak kurang puas terhadap apa yang saya lakukan? Nah, ini temukan, apakah saya kecewa gitu? Ataukah saya marah? Itu harus benar-benar clear sehingga kita bisa tahu kita harus bagaimana. Dan selama proses itu, ada baiknya memang dikomunikasikan pada social support yang ada di sekitar kita, baik pasangan, mungkin orang tua yang masih tinggal sama kita, bersedia ngobrol dan sebagainya gitu ya. Yang paling utama adalah pasangan bagi yang sudah menikah nih. Diskusi atau sharing gitu ya dengan pasangan, berbagi tugas, itu menjadi salah satu alternatif yang cukup bisa dilakukan gitu untuk mengatasi hal-hal tersebut, sehingga pasangan kita jadi tahu apa yang kita rasakan dan sebagainya, sehingga mudah mencari solusi apa yang bisa dilakukan nih selanjutnya gitu. Artinya pekerjaan tetap jalan dan tugas dan tanggung jawab di rumah juga bisa berjalan. Selain itu mungkin kita juga perlu nih meluangkan atau merencanakan waktu untuk refreshing. Nah, sama keluarga nih bareng-bareng gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana jadi berkualitas nih hubungannya, terus kita bisa relaksasi dan sebagainya gitu. Jadi dijadwalkan waktu senggang dalam waktu tertentu untuk jalan-jalan gitu misalnya ya, secara khusus, sehingga ini bisa digunakan untuk meredakan stres-stres yang muncul. Saya rasa itu pembahasan kita hari ini terkait work family conflict. Terima kasih, semoga kebahagiaan selalu bersama kita.